Kejadian ini terjadi saat aku nobar sepak bola Timnas Indonesia yang terjadi beberapa minggu yang lalu. Ketika itu ada pertandingan Timnas dan jadwal pertandingannya lewat tengah malam. Saat itu aku dan teman-temanku merencanakan untuk nobar di salah satu rumah temanku di daerah Dago Atas. Saat itu jam 9 malam aku sudah berkumpul. Ada aku, lalu sebut saja temanku, ada Nandang, Indra, dan Ali. Sambil menunggu pertandingan timnas, kami bermain game. Singkat cerita, sekitar jam setengah 12 malam, kami mulai merasa kelaparan. Salah satu dari kami malas untuk pergi keluar mencari makan. Tapi kayaknya butuh deh beli cemilan buat nanti nonton bola. Akhirnya kami mengundi siapa yang berangkat ke minimarket atau sekedar beli nasi goreng yang ada di dekat stasiun Dago. Karena jadwal pertandingan pun masih cukup lama, sekitar 1 jam, masih ada waktu. Setelah mengundi memakai botol yang diputar, sialnya aku yang kena. Sudahlah. Aku pun bergegas berangkat dengan sepeda motorku mencari makan. Daerah Dago rumah temanku ini tempat yang cukup terkenal dengan mitos ladanya. Aku mulai turun dari rumah temanku itu menyusuri jalan-jalan yang sepi. Kiri kanannya bukit dan hutan sangat gelap. Lampu motorku kebetulan memang tidak terang. Jadi aku cukup berhati-hati dengan jalanan yang penuh lubang. Baru saja turun, entah kenapa aku merasakan suasana yang tidak nyaman. Gak enak banget sih. Jam segini harusnya dingin, tapi yang kurasakan malah panas. Padahal naik motor kena angin, tapi entah kenapa saat itu aku merasa gerah. Sepanjang jalan, aku tahu tidak ada warung di sekitar situ. Jadi harus keluar kawasan, dan mungkin di daerah bawah baru ada warung atau penjual nasi goreng. Arah-arah dekat stasiun. Sesekali kau lihat jam tangan untuk memperkirakan waktu agar tidak ketinggalan pertandingan sepak bolanya. Kayaknya harus agak dipercepat. Aku mulai menancap gas motorku sampai di sebuah tikungan
aku melihat sesuatu. Dari kejauhan, aku melihat seorang perempuan sedang berdiri seperti menunggu sesuatu. Dan ketika aku lewat, dia melambaikan tangan, menyetop motorku. Aku ingat dia berkata, "Saya ikut ke bawah ya." karena saat itu tujuanku memang ke sana. Aku pun mengiyakan. Perempuan itu pun naik di boncengan motorku di belakangku. Di jalan, aku membuka pembicaraan. Aku bertanya, Teteh dari mana? Atau emang rumahnya di situ, Teh? "Saya dari rumah teman, mau pulang. Cuman gak ada ojek online-nya, gak ada yang ambil, Oh, ya udah, nggak apa-apa, Teh. Nanti saya anterin. Saya kebetulan mau ke bawah juga. Aku terus berjalan sampai di kawasan yang begitu terang. Tiba-tiba perempuan itu menepuk bahuku. Bentar. Boleh ikut lagi gak ke sana? Ada yang ketinggalan." Ikut lagi ke sana maksudnya balik lagi, Teh? Ada yang ketinggalan? Oh, ya udah deh, nggak apa-apa. Boleh. Perempuan itu bilang minta diantarkan untuk balik lagi karena ada yang ketinggalan. Ya, mau tak mau aku tidak bisa menolak. Aku pun memutar balik motorku kembali ke arah tikungan di mana perempuan tadi menyetop motorku. Agak kesal sih, kenapa aku harus nurut lagi nganterin dia. Mana pertandingan bola bentar lagi, makanan belum beli. Sudahlah. Aku pun membawanya kembali ke tikungan itu. Dan sampai di tikungan itu, ku berhentikan motorku. Udah sampai, Teh? Perempuan itu pun turun. Terasa olehku dia menuruni motorku. Dan ketika ku tengok ke arah perempuan itu, kulihat perempuan tadi kini berubah. Terlihat sesosok perempuan lebih tinggi dariku, memakai baju serba merah dengan rambut yang panjang, wajah yang pucat dan melihat ke arahku. Sosok kuntilanak merah. Aku terdiam ketakutan melihat sosok itu. Dan terdengar suara tertawa sangat menakutkan. Buru-buru aku langsung tancap gas dan pergi dari sana secepat mungkin. Dan aku pergi ke arah atas, kembali ke rumah temanku.
selama ku kendarai motor menuju ke arah rumah temanku itu, pohon-pohon yang berada di kiri kananku itu seakan-akan bergerak tersibak oleh angin yang cukup kencang. Dan sekelebat kain merah seakan terus mengikutiku dari belakang, diiringi suara tertawa samar seorang perempuan. Dan singkat cerita, aku pun sampai di rumah temanku itu dengan wajah pucat dan ketakutan. Temanku pun bertanya, kenapa? Aku ceritakan aku bertemu sosok perempuan dengan baju merah di salah satu tikungan di bawah. Dia pun membenarkan bahwa banyak kejadian di mana sosok perempuan berbaju merah itu kadang mengganggu orang yang lewat di sana. Mungkin aku sedang sial. Entahlah, biasanya jarang ada kejadian atau hal aneh ketika aku bermain ke rumah temanku itu. Yang jelas, setelah kejadian ini aku lebih waspada ketika melewati jalan itu lagi.